Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Di bulan Ramadan ini kita akan ngobrol dengan mamah, dengan ibu saya mengenai ibadah dan apapun tentang Islam dalam acara obrolan langka, obrolan menjelang buka. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin bulan Ramadan, pasti nggak lepas dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ya Maya? Betul. Dari zaman SD juga dikenalin bahwa ayat di balik Ramadan itu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, gimana sih Mah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 itu teh gitu? Ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 itu ayat yang berkaitan dengan saum. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat ini kalau artinya semuanya kan sudah hafal, karena memang kita mulai saum itu kan tidak baru sekarang, tapi sudah beberapa tahun, bahkan biasanya diajarinya itu dari 6 tahun, gitu kan, semuanya itu diajari betul. Dari 6 tahun, dan insya Allah untuk yang sekarang sudah terbiasa dan mudah-mudahan lebih bagus. Nah, itu seruannya yang pertama untuk orang yang beriman, gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang yang mengaku orang yang beriman itu terpanggil oleh ayat tersebut, itu yang pertama. Yang keduanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu saum, ya. Jadi saum ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi sudah jauh-jauh hari diwajibkan kepada umat terdahulu gitu. Jadi kama kutiba, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu gitu. Nah, yang ketiganya, harapan dari saum ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada upaya yang kita lakukan. Jadi ketika kita menginginkan menjadi orang yang bertakwa, berarti saum yang bagaimana? Ya. Jadi saum yang bukan hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja, tapi saum yang berkualitas. Saum yang diisi dengan berbagai ibadah, ada tarawihnya, ada tadarusnya, ada infak sodakohnya. Berarti setiap saat itu dilakukan dengan berbagai ibadah. Bahasa yang digunakan pun tidak puasa, tapi saum. Karena saum itu adalah menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan dasar ibadah. Tapi kalau puasa kan ada puasa yang akan diperiksa darah, mulainya dari jam berapa? Jam 10 malam sampai pagi-pagi kan begitu. Tapi kalau ini beda. Jadi ada mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul. Nah, itu di antara. Jadi saum yang kita lakukan harus diisi dengan berbagai ibadah. Di antaranya tadarus perbanyak. Sekalipun mungkin dari hari-hari biasa tadarus dibiasakan. Tapi untuk bulan Ramadan lebih banyak lagi. Terus infak sodakohnya, kadang-kadang orang banyak yang menunggu untuk berinfak itu di bulan Ramadan, menyengajakan, yang memang seharusnya tidak seperti itu. Barangkali umur kita itu sampai kepada bulan Ramadan atau tidak gitu. Jadi untuk memperbanyak, lebih banyak lagi maksudnya di bulan Ramadan ini. Dan harapan tadi mudah-mudahan meningkat kualitas ibadah kita, gitu kan, menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena memang kalau dilihat kan iman itu kadang naik turun ya. Jadi kadang lagi semangat, banyak ibadah, tapi kadang juga sedang lalai, memperbanyak tidur, memperbanyak istirahat kan gitu. Kalau bahasa ininya kan iman itu fazdadu wa yanqusu, seperti gelombang. Apakah saat ini kita sedang ada di atas, sedang rajin beribadah, atau bahkan justru sedang berkurang? Maka perbaikilah agar menjadi orang yang bertakwa. Betul. Nah, itu barangkali. Ya kan sekarang apalagi ya Maya, lagi apa namanya, WFH, lagi kerja di rumah, betul, sekolah segala di rumah. Betul. Ya kan tadi udah disinggung dikit ya, maksudnya masalah ibadah apa yang
dilakukan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini gitu. Nah, kira-kira selain itu apalagi nih Mah gitu, dan bagaimana caranya biar kita itu semangat gitu, apalagi kan kondisinya lagi ya WFH gini Iya, gitu, betul, dan betul. segala nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa keluar. Justru kan ini adalah merupakan ujian bagi umat orang yang beriman terutama, karena tentunya Allah akan memberikan ujian itu pasti kita mampu menghadapinya. Makanya kita apalagi sedang diuji begini, lebih dekat lagi dengan Allah, dibarengi dengan datangnya bulan Ramadan. Gitu. Jadi Allah kan mengatakan begini, apa kamu mengira bahwa kamu mengatakan kami iman padahal belum diuji? Yeah. Ahsibanna su'ayutraku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Jadi ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita gitu. Yeah. Jadi kan kita mungkin serasa, apalagi yang baru-baru mengenal Islam, apalagi yang baru mempelajari Islam, kok begini ya, lapar lah apa gitu kan. Tapi justru kita insya Allah akan mampu menghadapinya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian yang lebih dari kadar kemampuan kita. Itu diantaranya ya. Yeah. Jadi justru semakin saatnya sekarang ujian ada, ujian fisik, ujian kesehatan, bahkan kita kan jenuh kadang-kadang di rumah, biasanya bekerja, biasanya jalan-jalan, sekarang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya di rumah. Tapi justru manfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan ibadah. Nah, itu. Ya, sama mungkin satu lagi nih ya sebelum ditutup, kan biasanya nih kalau anak muda ya biasanya mah kayak sepantaran gitu, biasanya suka kalau sahur susah, bangun susah gitu. Betul. Karena menganggap bahwa dirinya itu kuat gitu, kuat, nggak sahur juga kuat gitu, padahal kan mungkin di balik itu tuh ada keistimewaan dari sahur tuh apa sih Mas? Betul. Ya kalau kita tanyakan setiap ya mama pun kalau membangunkan anak-anak semua cucu-cucu kan susah, sepertinya akan lebih baik, lebih enak gitu lah tidur daripada makan gitu kan. Apalagi makan, bangun langsung makan kan gak enak gitu ya. Kalau tidak ingat kepada hikmah di balik sahur tersebut. Nah ini salah satu hadis disebutkan, syahrul inna fi syahuri barokah, makan sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Bukan berarti harus makan apapun, misalnya hanya dengan minum susu saja, hanya dengan minum air putih, bahkan air putih saja. Pokoknya yang penting ada yang masuk yang disebut sahur tersebut, karena kita mengambil barokahnya itu. Hikmahnya ya? Hikmahnya dibalik makan sahur itu. Jadi jangan mentang-mentang kita kuat, nggak usah makan sahur gitu. Kenapa? Kan ini contoh Rasul. Kita ingin yang terbaik, berarti ikutilah contoh Rasul gitu. Oke. Ya paling segitu dulu aja mungkin Mbak ya. Oh iya. Buat yang pertama nih, insya Allah kedepannya besok, lusa sampai akhir bulan Ramadan kita bakal kasih obrolan walaupun hanya 3 menit, 5 menit ya Mbak ya. Tapi kita bakal ngasih obrolan buat nemenin bulan Ramadannya, buat nemenin menjelang bukanya. Terima kasih, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.